Nggak mungkin klop semuanya itu berbarengan sama gitu ya. Oke, jadi nanti tolong itu dilakukan dan tolong aktifkan Dek semua kameranya Dek. Sebelum kita mulai perkuliahan. Ini sudah berapa nih? 33. Total berapa orang? Mohon maaf Pak, tadi ada satu yang izin ke saya, katanya mau kuburin omnya Pak, omnya meninggal. Oke, ya udah nggak ada masalah. Baru menghubungi atau bagaimana? Sudah dari tadi pagi sebelum mulai mata kuliah Pak. Oh gitu, cuma ngabarinnya sekarang ya. Ya udah nggak apa-apa lah, diinikan lain kali kok seandainya itu diberitahukan aja. Nanti akan ada satu orang Pak yang nggak akan ini, dikarenakan apa? Ya, dibiasakan aja lah kita untuk tertib ya, jangan sampai nanti malah apa kita berprasangka. Ya moga aja nih karena pandemi ini kita nggak tahu ya, namanya kondisi suatu saat pasti akan ada urgen-urgen seperti itu. Ini pada vaksin semua belum? Kemarin yang presiden datang itu ikut vaksin? Enggak? Ikut Pak. Ikut semua? Enggak semua Pak. Oh yang angkatan Dwi aja ya, angkatan atas ya? 2017. Yang angkatan 2019 nggak ada? Yang di kampus Kak Pak? Bukan yang presiden kemarin itu, nggak tahu di kampus atau di mana ya pelaksanaan vaksinasinya itu. Tapi kayaknya pakai kuota deh kemarin. Di mana tuh dulu kemarin? Itu di SMP di Pahlawan kalau nggak salah kemarin Pak. Pahlawan. Di Ya. Jalan Pahlawan ya, di situ di dekat kampus memang sih, dekat kampus. Tapi di SMP-nya Pak. Hah? Setahu saya di SMP-nya kalau nggak salah kemarin. Oke, terima kasih nih konfirmasinya. Ini belum ada yang vaksin sama sekali? Apa sudah? Minimal dosis pertama? Nggak ada Pak. Nggak ada juga, ya udah sama. aja, Pak. Kita sama-sama menunggu kapan divaksin. Karena juga belum ada kuota di sini ya. Antrinya luar biasa, nggak tahu siapa aja yang pakai ini. Nggak tahu. Ya pokoknya kapan saja nunggu, yang pasti PPKM itu berlanjut sampai tanggal berapa? 6 September ya. Kita nggak tahu, moga aja. Karena kalau disuruh hadir, sedangkan Samarinda juga masih lumayan ya zonanya. Ini tiap hari juga ada kabar dari beberapa kolega. Oke, jadi intinya tetap hati-hati ya, apapun kondisinya jangan sampai kita malah ikut memperumit keadaan. Jika tidak sangat urgen, tidak usah keluar ya. Artinya kita jaga-jaga ya. Nah, Delta ini sama sekali tidak bisa diprediksi ya siapa yang mau kena. Yang kok kemarin yang muda itu aman-aman saja, sekarang enggak, justru yang muda yang kena. Ya, yang muda yang paling parah, dan yang belum vaksin itu beberapa yang sudah mengalami itu betul-betul kena gejala yang parah ya, sampai harus diberikan ventilator ya. Jadi jangan sampai itu kejadian kita. Auzubillah. Oke, baik, kita akan mulai saja ya. Ada kendala nggak dalam pelaksanaan kemarin? Bayu Ari Agustina. Coba. Kemarin pakai apa alatnya, toolsnya? VS Code, Mbak. Pakai Python, Mbak. Cuman aplikasinya VS Code. Oh, Visual Studio Code. Ya, itu IDE-nya. Bukan. Untuk yang menyelesaikan persamaan. Sebelum yang saya berikan metode ya, Pak? Iya. Metode second, Pak. Bukan metode second. Yang sebelumnya. Yang fungsinya itu menggunakan tools yang saya minta cari dengan online. Bukan yang Python-nya. Kok Python-nya kan memang itu contoh saja. Itu diselesaikan dengan Python. Yang saya minta pilih salah satu tools, bisa diinstal atau digunakan online, coba selesaikan itu dengan apa, jangan-jangan semua ngerjakan yang Python aja. Yang Python itu kan tinggal ketik, eksekusi, running, udah jadi. Nggak perlu mikir. Ada yang coba matematika, yang matematika solver, yang ada di internet. Atau mungkin pakai MATLAB. Ada ya?
Karena kemarin saya ngeliat ada yang ngumpulkan, itu tadi memang screenshot apa yang dia kerjakan, yang Python-nya itu tadi. Makanya saya pikir yang matematik anunya, yang online-nya nggak ada yang dikerjakan. Michael Felix, Ya Pak, kayak apa kemarin, Dek? saya kemarin nemu di website itu Wolfram Alpha. Matematik ya. Iya, jadi saya coba copy paste persama linearnya ke solvernya, dia langsung ketemu hasilnya Pak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya Sama. Iya, kurang lebih. Kurang lebihnya di mana? Kurangnya di mana, lebihnya di mana? Kurang detail sih, soalnya dia untuk ngeliat yang detailnya itu harus berbayar dia website. Iya, betul. Ya, karena itu tadi kok Wolfram kok dulu dia masih gratisan ya, sekarang enggak. Jadi kalau menyelesaikan memang harus berbayar. Tapi masih banyak situs-situs yang lain yang menggunakan penerapan yang sama. Jadi setidaknya di situ kalian nanti bisa melakukan pendekatan. Nah, kira-kira yang digunakan oleh aplikasi tersebut itu apa? Pendekatan numerik apa? Eksak. Raihan Eka Saputra. Raihan Eka Saputra. Ya. Kemarin apa deh alatnya? Kemarin saya nyoba pakai Picar, Pak. Pakai apa? Picar, Pak. Picar. PyCharm. Ya, Itu untuk Pak. bukan yang aplikasi solver. Bukan yang algoritma yang kita buat dengan second itu, bukan. Itu kan kita buat sendiri penyelesaiannya dengan Python. Terserah mau pakai IDE-nya yang mana gitu. Ada PyCharm, ada Visual Studio Code atau yang lainnya ya. Intinya tuh semua interpreternya juga sama. Pakai Python semua. Maksud saya menggunakan tools aplikasi. Yang tadi contohnya Wolfram Matematik. Apalagi? Ada lagi yang nemukan nggak? Yang online. Octave, ada yang nyoba Octave nggak? Octave tuh MATLAB-nya yang versi open source. Yang nyoba sama seperti temannya tadi, Zia Meidita Velia. Zia Feli nih panggilannya, saya nggak tahu nih. Zia Meidita Velia. Ini nggak ada suaranya, gambar juga nggak ada. Muhaidin. Rido Saputra. Iya, Pak. Rido Saputra. Gimana, Dek? Kemarin pakai apa aplikasinya? Python sampai VS Code aja, Pak. Berarti hanya menguji coba yang sudah ini, nggak ada sama sekali mencoba yang lain? Mau nyoba yang lain tuh apa ya? Belum pernah nyoba gitu loh, Pak. Dan justru belum pernah nyoba, disuruh nyoba. Jangan nunggu ini. Apa susahnya? Nggak bakal meledak kan itu laptop gara-gara nyoba itu. Pokoknya begitu dini kan, kalian harus coba. Artinya gini, saya ingin kalian melihat. Yang kalian lakukan sebenarnya sama dengan yang sudah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi solver tersebut. Mereka tuh sama seperti perusahaan, entah dulunya startup atau katakan sekarang sudah jadi perusahaan besar. Kayak Wolfram itu sudah jadi nomor 1 lah ya untuk matematika solver ya di dunia. Banyak sekali penggunanya, beberapa universitas untuk mengajarkan matematika, kalkulus, ya matematika teknik itu pakai Wolfram sebagai lab-nya. Jadi untuk praktikumnya mereka menggunakan itu, kok kita masih belum mampu bayarnya gitu ya, karena itu memang cukup lumayan ya berbayar. Ya, jadi di situ bagus. Ketika ini dia bisa memberikan langkah atau step-step. Jadi pemahaman terhadap penyelesaian itu
terlihat. Jadi upaya kita untuk mencoba memahami bagaimana mendekati penyelesaian masalah bisa terlihat di sana. Namanya solver kan, nggak cuma kayak kalkulator. Kalkulator kan kita masukkan angka, keluar hasil. Atau katakan ada fungsi tertentu, ya kita harus rekam dulu kan fungsinya, baru inputkan. Inputnya sehingga keluar output yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini enggak. Jadi dia memberikan langkah step by step untuk bisa memperoleh hasil seperti itu, sehingga kita akan tahu ya bagaimana cara dia untuk memperolehnya sesuai dengan teori, sesuai dengan algoritma yang katakan diajarkan. Nah, mengingat itu semua dilakukan oleh komputasi, kita tidak tahu di belakangnya itu back end-nya apa. Apakah C++, apakah C, ya, apakah katakan dia menggunakan MATLAB, apakah dia menggunakan bahasa yang lainnya. Artinya itu pasti akan ada sebuah program yang digunakan untuk komputasi. Bisa jadi bahkan dia cluster, artinya dibagi beberapa komputer untuk menyelesaikan persamaan itu. Semakin rumit, semakin kompleks. Kan kok kalian kemarin hanya persamaan, salah satu persamaan nonlinear. Itu pun kalau dicoba pakai penyelesaian manual, bisa nggak selesai itu? Yang analitik, pakai matematika teknik sederhana untuk persamaan nonlinear. Ada yang mencoba secara manual mengerjakannya sebelum mencoba di Python-nya? Mencari akar persamaan, pokoknya pasrahkan aja, masukin, ikutin, hasilnya sekian, dapat akar persamaannya, begitu. Nggak ada yang mencoba itu menyelesaikannya secara teknik manual. Anissa Maharini Zulharfian. Iya, Pak. Bagaimana? Kemarin ada dicoba nggak itu secara manual? Nggak ada, kalau yang variabelnya nggak ada dicoba masih, Pak. Variabel? Yang itunya kan, yang di mouse, Iya, apa itu? angkanya. Hah? Angkanya. Apa yang diselesaikan kemarin? Betul, ada variabel, ada angka, tapi apa itu? Soalnya aja nggak dibaca nih. Ya, barusan saya ngulang berapa kali tadi, ya, persamaan nonlinear ya. Jadi nanti tolonglah di ini kan, mengingat sekali lagi kalian sudah memilih untuk menjadi anak teknik. Ya, bukan anak teknik satu, bukan satu-satu gitu ya, bukan begitu gitu ya. Tapi anak teknik yang memang nanti akan memperoleh kompetensi keteknikan. Ya. Ketika nanti kalian lulus dengan gelar ST, diminta untuk katakan menyelesaikan persoalan, dan hampir rata-rata ketika teknik elektro itu ketemu dengan permasalahan, hampir rata-rata itu nanti persamaan diferensial. Kalau tidak bisa menggunakan pendekatan analitik, artinya solver yang langsung selesai, ya, nggak punya uang, katakan menggunakan aplikasi yang siap saji menyelesaikannya seperti itu, yang rumit, otomatis harus bikin penyelesaian yang sendiri, yaitu tadi dengan pendekatan numerik. Nah, pelan-pelan tahapannya harus diinikan. Jadi harus benar-benar paham. Terlepas dari kemarin kalkulusnya bagaimana, namanya anak teknik nggak boleh alergi sama kalkulus. Nggak boleh alergi sama namanya matematika teknik. Jadi makanya harus nanti dilakukan, ya. Jadi jangan menunggu. Ini bukan sama kayak waktu SMA atau SMK. Ya toh nanti nggak kepake, Pak. Nggak ada. Anak teknik itu pasti kepake itu matematikanya. Ya. Bahkan ketika kalian nanti memilih yang teknik komputer sekalipun, itu lebih banyak lagi. Ada yang bilang, oh enggak Pak, buktinya machine learning enggak. Tinggal klik, masukkan ini, datasetnya udah jalan. Iya, ketika pas dan datasetnya kecil. Kalau datasetnya besar dan kompleks, gimana paham bahwasanya pendekatannya itu benar? Tetap harus paham juga kan pendekatan matematisnya. Itu banyak itu di Twitter berhamburan itu, para profesor nyadarin orang-orang bahwasanya jangan sampai melepaskan matematika dari pendekatan permasalahan. Karena akhirnya kayak gitu, hasil solusinya sampah semua. Kepake hanya untuk pembenaran hipotesisnya saja, tapi katakan ketika itu mau dijadikan
universal, nggak bisa. Artinya hanya untuk permasalahan tertentu saja. Nah, itu akan menjadi solusi yang katakan tidak atau kurang bermanfaat, hanya bisa bermanfaat pada satu kondisi saja. Nah, itu kan susah kita. Ya. Nah, nanti tolonglah dinikan, artinya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Makanya ketika ada permasalahan, dilakukan deh, harus kita keluar dari zona nyaman deh. Nggak cuma kalian, saya juga pernah S1 kan, saya juga S2, saya juga S3. Jadi kita semua memang berada pada dalam posisi seperti itu. Ketika kita memilih untuk kuliah, ya inilah konsekuensi kita. Ya, konsekuensi kita. Pasti nanti kita akan berhadapan dengan itu. Oke? Nanti sambil pelan-pelan kalian juga nanti akan mencoba, nanti sambil artinya gini, ketika nanti kalian menggunakan tools itu akan bisa menjadi acuan kalian untuk membandingkan antara hasil yang kalian peroleh dengan menggunakan pendekatan numerik dengan hasil eksaknya. Gitu loh. Jika diketahui ya dan bisa diperoleh hasil eksaknya. Tapi katakan tidak cukup diketahui sehingga kita bisa peroleh hasil eksaknya, otomatis ya tadi pendekatan numeriknya yang harus kita coba gunakan sebisa mungkin agar minimum errornya itu error yang dihasilkan juga kecil sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas kepada hal fundamental berikutnya yang akan nanti melatar belakangi apa yang akan kalian lakukan sepanjang semester nanti, yaitu sistem bilangan dan error atau kesalahan. Kemarin di komunikasi data itu kapan? Kemarin apa semester ini juga? Semester ini, Pak. Semester ini sudah mana masuk pelajarannya? Baru pendahuluan Pak, baru pertemuan pertama. Baru pertemuan pertama. Belum ada yang mengajar tentang sistem bilangan. Kalkulus kemarin juga nggak sempat disinggung ya sistem bilangannya. Dari biner, desimal, heksa, oktal. Disinggung, Pak. Ya? Pernah disinggung juga. Pernah disinggung? Ya. Oke, berarti nanti bisa kalian itu untuk memahami. Artinya itu nanti yang akan kalian manfaatkan. Jadi di sini nanti kita akan pelajari bagaimana kita menyajikan bilangan bulat dan pecahan, nilai signifikansinya atau nilai angka benanya, atau nilai keakuratan dan presisinya itu berapa derajat ketelitian, kemudian bagaimana pendekatan dan kesalahan yang nanti bisa kita peroleh. Nah, kalau sistem bilangan ya, kalian sudah ini bahwasanya itu tadi mengungkapkan angka, notasi matematis untuk satu set tertentu ya, angka simbolnya secara konsisten. Jadi inilah nanti yang akan kalian pahami, tapi hampir secara umum orang sudah bisa paham. Oh, ini jelas ini sebuah bilangan. Ya, tapi apakah itu bilangan bulat? Pada paham kan? Bilangan bulat, bilangan asli. Apa bedanya bilangan bulat sama bilangan asli? Oke, nggak masalah ya, mati listrik silahkan di ini. Gimana ini? Oke, sekedar refreshing ya. Beberapa sistem bilangan yang wajib untuk kalian ketahui, yaitu desimal, biner, oktal, heksa ya. Ini ketika kalian nanti berhadapan, khususnya untuk dalam hal komputasi, ini pasti nanti kalian akan bersinggungan dengan sistem bilangan ini. Ya, ketika nanti kalian di jaringan komputer, ya, untuk subnetting IP-nya juga otomatis nanti biner kalian mainkan ya dengan desimalnya seperti itu ya. Ketika kalian melaksanakan katakan debugging ya, atau katakan mungkin di sini ada yang tukang crack game, ada yang tahu ada kan tahu aplikasinya apa kemarin yang untuk nge-crack game untuk memperpanjang masa expire-nya ya. Ada di sini kan biasanya kalau mahasiswa pada gamer itu. Iksan, Pak. Ya, siapa? Iksan. Oh, ini Iksan tuh disinggung tuh. Di tag sama si Andi Rahman. Nah, pakai apa, San? Nge-cracknya, Kak? Kalau saya biasanya download sendiri aja, Pak. Oh, download yang sudah di-crackin orang, gitu ya? Iya.
nggak coba di crack sendiri, kan bisa kelihatan tuh. Nah, nanti itu akan muncul dalam bentuk apa? Bisa hexa gitu ya, bisa dalam bentuk oktal. Nanti kalian akan lihat bagian mana nanti yang harus diubah sesuai, sehingga kalian akan tahu nanti, oh ternyata ketika selesai diperoleh ya durasi game expire-nya itu bergeser dari yang waktu yang harusnya sudah expire menjadi tambah extend. Ya, kalau sekarang memang paling gampangnya gitu, apalagi sekarang mungkin udah jarang yang main game di PC. Semuanya kebanyakan pasti sudah beralih ke smartphone. Jadi kayak yang udah pakai crack-crackan deh, lebih bagus install terus bayar gitu ya, bayar semacam premiumnya, kemudian bisa menggunakan aplikasinya. Kalau dulu kalau yang menggunakan PC ya, menggunakan laptop, mau nggak mau kalau tidak ada ini ya, kayak zaman dulu mungkin yang populer itu Age of Empire, kemudian ini ya, kalau kita mau ini otomatis harus kita lakukan ya. Nggak semua orang itu memberikan dengan gratis ya, atau ini sudah dalam bentuk versi cracknya ya, dia cuma memberikan tool sama langkah-langkahnya. Nah, silakan dicoba sendiri, berhasil syukur, enggak ya otomatis resiko ya, harus kita lakukan install ulang lagi ya, kemudian kita lakukan uji coba lagi. Jadi dengan kita mengetahui sistem bilangan ini ya, apakah itu desimal, biner, oktal, heksa, kita nanti akan bisa melakukan konversi dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Kegunaannya otomatis nanti akan menyesuaikan peruntukan sistem bilangan itu digunakan. Ya. Jadi contohnya untuk konversi desimal ke biner ya, itu paling gampang ya, yaitu tadi dengan bagi 2 sampai dapatkan sisanya ya, di mana nanti sisa pertama menjadi least significant bit yang tidak paling penting, artinya kita posisikan dia paling belakang, dan sisa terakhir itu menjadi most significant bitnya, kita tempatkan dia paling depan. Nah, ini adalah metode yang biasanya kita nanti gunakan untuk melaksanakan IP addressing atau melaksanakan subnetting. Kita pecah-pecah, kita split IP yang kita punya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari jaringan komputer yang ingin kita dilakukan desainnya seperti itu. Nanti biasanya itu nanti nggak salah Pak Arif ya, komunikasi data Pak Arif ya, atau siapa? Komdat. Pak Arif, Pak Didit ya, atau bukan? Iya, Pak. Nah, itu nanti akan membahas, meskipun nanti itu ada beberapa juga akan disinggung lagi di beberapa mata kuliah lain seperti jaringan komputer, mungkin arsitektur juga seperti itu. Ya, karena mau nggak mau itu pasti nanti akan digunakan. Ya. Kemudian desimal ke oktal ya, namanya oktal berarti dia base 8. Tadi kalau biner kan base-nya 2, kita bagi dengan 2, kalau oktal dibagi dengan 8 sama metodenya, sehingga kita akan bisa dapatkan, jadi yang dapat peroleh terakhir itu tempatkan nanti paling posisi depan ya, itu adalah sebagai most significant bitnya, kemudian yang pertama kita peroleh itu sebagai least significant bitnya. Jadi 263 itu adalah sisa yang kita jadikan. Jadi 179 dalam desimal itu kita konversi ke oktal menjadi 263 dalam base 8-nya. Kemudian desimal ke heksa. Ya, kok heksa kan berarti 16 ya. Heksa ini paling sering kalian temukan di mana sih? Yang main Photoshop? Corel? Milih warna? Jangan-jangan pakai yang itu tuh. Main klik yang lingkaran warna itu, pilihlah di ini lah. Kok mau konsisten warnanya itu terus bagaimana? Bukan ada pick pick color itu kan. Tapi kan di situ kan muncul tuh biasanya kodenya. Atau ada yang main di web di sini? Main CSS? Ya, Pak, yang bagian di Corel itu yang biasa ada kode warnanya itu ya, Pak ya? Nah, itu kan hexa kan ya? Ya. Nah, yang itu tanda pagar terus ada berapa digit gitu. Nah, kita bisa nanti akan mengetahui ya. Jadi dari ini ya nilai RGB-nya, kemudian kita akan konversikan itu ke dalam nilai hexanya. Nah, itu kok kalian nanti menggunakan web programming ya, kalian main katakan sebagai front end, atau kok sampai berani sekali jadi full stack, katakan seperti full stack developer, jadi front end back end pun dihajar, katakan seperti itu ya, itu nanti otomatis nanti kalian akan menggunakan itu, jadi cukup familiar nanti ya. Awalnya aja mungkin
canggung tapi selanjutnya sudah paham, oh ini warna-warna yang memang katakan umum atau mendominasi dari desain ya untuk user interface. Sehingga nanti kita akan bisa dapatkan ya. Nah, di sini kita akan bisa mencoba untuk menyajikannya ya. Ya, yang paling umum adalah kita ini kan dengan pendekatan polinom ya, polinomial. Ya, kalau persamaan polinomial kan kita tahu ya, dia berpangkat ya. Nanti dari sana kita akan bisa peroleh nilai konversinya juga dengan menggunakan polinomial. Algoritmanya ya kurang lebih sama. Jadi dari sini kita akan tentukan ya dapat nilai untuk koefisiennya, kemudian dari nilai pangkatnya. Nah, ini lebih cepat kita peroleh ya dengan nilai kesalahan yang lebih kecil karena apa? Kita tidak menggunakan pangkat. Contohnya tadi, kita mengubah katakan 1101 pada base 2 atau bilangan binernya itu menjadi ke nilai desimal. Kita tinggal ini kan saja. Jadi, ubah yang itu tadi 1101 itu ke dalam bentuk deret polinom. Ya, jadi kalau kita bisa ini kan, sini kelihatan nggak arah panas saya? Kayaknya nggak deh. Nah, seperti ini ya, yang ada di sini. Jadi ketika kalian tahu ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan ini pangkat 3. Ya. Jadi kan sama saja ini kan 2 kali 1 kali 2 pangkat 0 ya, makanya dia 1 kan, 2 pangkat berapapun pangkat 0 kan 1, kemudian 0 kali 2 pangkat 1, kemudian 1 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa dapat perolehan nilainya ini, kenapa ini 8, ini 4, ini 0 dan ini 1, sehingga nilai ininya adalah 13. Dengan cara itu juga sebenarnya kita bisa peroleh ini, kita masukkan dia ke dalam bentuk persamaan polinomial, sehingga kita bisa masukkan, sehingga kita akan tahu bahwasanya BN itu adalah AN. BN itu posisinya di mana? Ya, kita bisa dapatkan nilainya. Oh, B3-nya di sini. Jadi ini adalah B3, posisi pangkatnya 3, 2, ini 0, 1, 2, dan 3. Jadi koefisien pada pangkat 3-nya adalah 1. Kemudian B pangkat 2-nya adalah A2, ya, ditambah dengan B3 yang tadi sudah diperoleh dikalikan dengan beta ya. A2-nya di mana? A2-nya itu adalah 1, kemudian B3-nya adalah 1 dikalikan dengan sini, karena dia biner berarti dia base-nya 2. Jadi semua ini pasti akan 2 kalikan 2. Nilai ini nanti yang akan dibawa kepada perhitungan berikutnya sampai kita peroleh nanti nilai B0. B0 ini adalah nanti hasil konversi ke desimal yang diinginkan. Semakin kompleks binernya, katakan ada berapa 8 digit, katakan seperti itu ya, dengan cara yang sama juga. Ya, katakan dari dia 7 sampai ke 0 dapatkan nilainya. Ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa melakukan nilai konversi itu secara komputasi. Ya. Ya, kalau tadi kan kita bagi seperti itu ya, dengan menggunakan katakan pemrograman bisa diperoleh nilainya. Ini simpan, berapa hasilnya taruh, dapatkan nilai binernya. Kok dengan cara seperti ini, dengan konversi baliknya kita juga bisa, tapi dengan menggunakan polinomial. Oke, nah ini contoh untuk konversi bilangan oktal ke ya 721 ke desimal, sama dengan cara pendekatan yang sama. Berarti sini adalah 1 kali 8 pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1 ya, kemudian 7 kali 8 pangkat 2. Nah, di sini kita tahu bahwasanya B2 itu yang berada pada posisi sini, koefisien pada pangkat 2-nya itu adalah 7. Kemudian kita ini kan A1-nya adalah yang berikutnya ya, A1 2 kali ditambahkan dengan tadi B2-nya adalah 7 dikalikan karena ini base 8 ya. Tambahkan ya 56 tambah 2 adalah 58. Ini kita bawa lagi yang ke berikutnya. A0-nya berapa? A0-nya kan 1 di sini. Koefisien pada pangkat 0-nya ya untuk base 8 tersebut. Tambahkan dengan B1-nya dapat 58 tadi kali dengan 8 sehingga dapat nilainya adalah 465. Kalau kita mau jumlahkan juga kurang lebih sama ya, bahwasanya ini nanti peroleh dapat nilainya seperti itu. Nah, kalian bisa lakukan dengan cara yang serupa dengan menggunakan katakan dari desimal ke biner tadi, itu tadi dengan bagi 2. Kemudian dari oktal ke biner, kemudian dari oktal ke desimal, dari biner ke oktal, kemudian dari desimal ke oktal.
ya dengan cara yang sudah memang kalian pelajari ya, atau dengan menggunakan tadi pendekatan. Oke, itu nanti silahkan ini nanti untuk dilakukan pengayaannya ya secara mandiri, bisa ya. Oke. Nah, kita bisa ini kan juga dalam bentuk pecahan. Kalau bentuknya float ya, kalau float kita juga bisa lakukan dengan pendekatan yang sama seperti polinom tadi ya, sehingga kita akan bisa peroleh nilainya. Jadi katakan yang 0,101 pada base 2 ya, itu kita bisa peroleh dia dalam bentuk decimal float-nya adalah 0,625. Ini sebenarnya sudah saya susun untuk latihannya, itu dengan menggunakan Python juga ya, tapi nanti saya akan berikan, makanya upayakan nanti siapa tadi PJ-nya Hilal ya, atau Iya, nanti saya, Pak. pastikan bahwasanya teman-teman yang ada di sini, nah ini malah berkurang satu orang lagi. Tadi yang izin ya, yang keluar atau memang nggak datang? Ya, pokoknya nanti, nah ini ada lagi masuk sudah. Apa? Pastikan untuk membuat akun GitHub. Tapi kok di angkatan yang sama, nggak salah yang ngambil struktur data juga nggak ini? Belum ya? Ini 2020. Oke, bikin akun GitHub. Akun GitHub nanti saya akan postingkan caranya ya, tutorialnya yang paling mudah lah untuk bikin akun GitHub-nya. Nanti kalian buat itu bisa nanti untuk kalian taruh tugas kalian sepanjang mata kuliah numerik. Nggak cuma numerik aja sih, mata kuliah yang lain juga. Jadi kalian tidak bergantung kepada laptop kalian lagi. Jadi kalian taruh itu di cloud ya, di GitHub-nya sana. Itu setiap perubahan yang kalian buat di remote repository atau folder kalian di laptop, itu nanti ketika kalian commit, kalian submit ke sana, ke GitHub-nya, tersimpan. Jadi kalian akan punya version historinya. Kalau katakan ada yang clear atau apa, kalian bisa kembali ke versi sebelumnya. Lebih mudah kan sebenarnya. Jadi dia untuk manajemen umumnya digunakan untuk pemrograman, untuk kolaborasi, membuat software bersama, katakan seperti itu sebelum nanti rilis. Tapi sekarang pada umumnya malah digunakan untuk pembelajaran. Jadi kayak Google Drive lah, tapi versi programmer. Ya. Dan sekarang sudah banyak fitur-fitur yang ditambahkan di sana. Jadi kalian sebenarnya bisa kolaborasi juga di sana kalau ada project yang sifatnya kelompok. Jadi satu file itu bisa kalian kroyok bareng, bisa ketahuan siapa yang ngerjakan. Dia membuat perubahan di mana aja, bisa dilakukan deep perubahan pada file tersebut. Katakan bikin file laporan doc ya atau PDF, nanti akan ketahuan di situ di mana perubahannya masing-masing seperti itu. Nah, itu akan mempermudah, sekaligus itu bisa jadi portofolio kalian ketika mungkin nanti ada yang memilih untuk ke konsentrasi teknik komputer. Karena ketika kalian nanti mau melamar pekerjaan, salah satu yang diminta itu biasanya akun GitHub. Dia akan mencari, melihat project apa yang sudah pernah kalian kerjakan minimal pada saat perkuliahan. Dia akan tahu. Kalau kalian katakan menyatakan, oh saya bisa bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman Java, dia cek di situ. Ada nggak contoh dari hasil project yang sudah pernah kalian lakukan? Nah, kalau akun itu baru netas pada saat mau cari kerja, jangan harap itu nanti digunakan. Tapi kalau dia sudah lama, ketahuan juga dia cukup produktif di sana, bisa kalian gunakan. Dan paling gampangnya di GitHub itu tadi, ketika kalian katakan pengen ada modul belajar, sekali lagi kan saya nggak harus memastikan kalian mengikuti yang saya berikan. Kalau seandainya ada yang lebih baik, silahkan gunakan yang lebih baik. Itu tinggal kalian fork atau kalian clone. Jadi clone ke repo kalian, langsung otomatis dikopikan ke repositori kalian. Nah, perubahan yang kalian lakukan pada yang kalian copy tadi atau clone tadi, itu nggak langsung berubah di masternya. Terkecuali nanti kalian ajukan, kalian post ya, lakukan pull request di sana, di approve. Kalau nggak di approve ya nggak bakalan berubah di sana. Orang juga bisa milih-milih kan, perubahan mana yang katakan menguntungkan di dia. Nah, itu makanya bagi yang ingin tertarik ke open source bisa bermain di GitHub. Ya, ada banyak sekali. Hampir sekarang rata-rata kayak teknik komputer, informatika maupun sistem informasi itu menggunakan GitHub itu untuk repositori lab mereka. Jadi makanya gampang sekali mau mencari apapun di sana. Mau belajar apa, ada tersedia di sana. Ya. Artinya orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan mau berbagi.
karena dia taruh di public. Yang private ada tapi berbayar, yang public gratis. Itu bisa bikin sampai 5 orang untuk satu project. Jadi itu masih free. Jadi silahkan gunakan. Mumpung masih gratis. Kalau dulu full gratis, tapi sekarang sudah berapa tahun ya, itu diakuisisi sama Microsoft, itu sekarang sudah tidak ini lagi. Jadi ada yang versi berbayarnya. Suatu saat itu mungkin udah nggak ini lagi. Ya silahkan kalau bagi yang ini, tapi saya minta untuk mata kuliah ini, numerik, saya minta kewajibannya ya, semua itu wajib memiliki akun GitHub. Jadi di minggu depan itu semua sudah punya akun GitHub. Jadi nanti saya akan share assignment, tugas langsung dari sana, dan kalian akan kumpulkan juga lewat GitHub. Sekaligus kalian belajar. Loh kan Pak, susah Pak, katakan harus belajar banyak, ini, itu. Daripada belajarnya nanti, pas mau lulus, pas ngerti baru butuh, kenapa nggak dari sekarang dibiasakan? Gitu kan. Kalau mau cari kesalahan atau mau bikin salah ya sekarang, mumpung masih jadi mahasiswa. Kalau udah nanti udah nggak mahasiswa lagi, kalau mau salah itu malu gitu kan. Jadi di ini kan. Jadi silahkan kita gunakanlah semaksimal mungkin teknologi yang bisa bermanfaat bagi kita. Oke, jadi ini kembali lagi ya, itu nanti untuk pengumpulan tugas, nanti tolong Hilal ya, jadi pastikan Hilal nanti akan melakukan rekap. Nama siapa, nomor induk mahasiswanya, kemudian nama akun GitHub-nya. Nanti saya akan berikan ininya, penugasannya untuk akun GitHub itu di MOLS. Termasuk konvensi penggunaan nama, jangan nanti malah menggunakan nama yang aneh-aneh, itu malah susah. Ya, sebisa mungkin ya nama akunnya juga merepresentasikan diri kalian. Sama kayak nama email. Kok tahu-tahu langsung nama emailnya Doraemon @ gitu ya, gmail.com, ngirim ke dosen kan nggak tahu siapa Doraemon ini. Nggak mungkin Doraemon kartun kan yang ngirim. Nah, kalau kalian pakai itu nanti untuk bekerja kan nggak akan dipakai juga. Sekali lagi, HRD itu akan ngecek, itu akun baru netas apa enggak. Kalau baru netas akan jadi tanda tanya besar. Dosa apa yang kalian lakukan di masa lalu sehingga Anda perlu membuat akun baru untuk bekerja dengan mereka. Nah itu, mereka pasti akan mencari histori masa lalu. Ya. Jadi diupayakanlah dari sekarang kita bikin portofolio yang baik untuk bekerja nanti. Ya insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi dengan cara yang sama kita bisa dapatkan ya dari nilai tadi ya, kita untuk bisa perolehkan dari nilainya ya menjadi dari biner ke desimal float. Nah, terkait angka signifikan ini adalah ketika kita melihat keakurasian dari sebuah data ya. Sama ketika kalian mengukur nih, mau bikin kandang ayam atau mau bikin lapangan katakan untuk parkour, katakan olahraga parkour seperti itu, atau kan mungkin memulakan skateboard, kan otomatis kan jelas ya ketinggian berapa ya, elevasinya berapa di ini kan. Nah, kalian harus menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur inilah yang akan menjadi kalibrator. Ya. Seberapa akurat yang kalian lakukan pengukurannya di sana, ya. Atau mungkin paling contoh yang sering diinikan nanti katakan nanti ada yang ngambil konsentrasi katakan teknik tenaga, ya, ngambil yang energi baru terbarukan, mau bikin katakan pembangkit listrik mikrohidro, ya, mau ngukur debit air, ya. Nah, itu seperti apa ngukur debit air? Debit air aliran sungai kecil dari air terjunnya seperti itu. Kan ada tekniknya, terkecuali kalian langsung punya gadgetnya tuh yang mahal itu, langsung bisa ketahuan secara presisi berapa nilai debitnya. Tapi jika enggak, otomatis melakukan pendekatan kan? Pakai pelampung, terus dari titik satu ke titik lain, berapa lama jarak tempuhnya? Hitung berapa jarak yang diinikan, waktu yang diinikan, dapat kecepatannya, speed, itulah debitnya kan. Nanti bisa kalian ini kan. Nah, dengan adanya alat ukur itu kita akan bisa menilai seberapa teliti, seberapa signifikan pengukuran kita atau nilai yang kita peroleh. Nah, makanya kalau signifikannya, makanya di sini tadi kalau stripnya itu ternyata lebih dari 1, ya berarti bisa jadi presisi tidak presisi satu jelas, dan akurasinya juga jauh lebih rendah. Ya, sebisa mungkin nilai error ya, marginnya itu ya, gap atau selisihnya itu sangat kecil. Ya.
katakan 100 cm diukur ya ketika posisi berdiri, kemudian menggunakan penggaris katakan di yang biasa kayak zaman dulu ya, untuk tes semaptaan ya, katakan untuk masuk tentara dan yang lainnya, itu kan diukur pakai penggaris tuh. Nah, kok penggarisnya tahu-tahu dia ngelengkung arah posisi sana gitu ya, pakai penggaris plastik seperti itu, otomatis nanti juga tidak akan akurat nilainya ya dibandingkan katakan langsung menggunakan alat ukur katakan meteran yang bisa jauh lebih tepat pengukurannya. Jadi dari sana kita akan bisa melihat kok penggaris kan gampang tuh, kita bisa melihat nih jarumnya. Ya, katakan diminta, oh ternyata dia butuhnya 59,5. Di mana posisinya 59,5? Kita bisa tandain. Kemudian di titik berikutnya. Ini gambar teknik lolos semua kan ya? Ada gambar teknik nggak kalian ya di elektro? Kayaknya nggak ya? Di semester Ada, Pak. Semester Ada. 2, Pak. Teknik. Nah, lulus. Lulus, Pak. Pakai apa itu? Ada yang manual apa masih sudah pakai CAT aja? Yang yang tengah semester itu pakai masih manual, Pak. Yang setelah tengah semester kita pakai AutoCAD, Pak. Nah, itu penting kan? Iya. Menggunakan katakan kertas kalkir seperti itu ya untuk ininya, pakai penggaris mistarnya coba berapa? Selisih 1 mili, fatal nggak? 1 mili di penggaris itu kecil, Pak. Iya, kalau kalian bikin rangka mesin, ya nanti yang mesin itu bekerja katakan nih tadi kayak model kipas ya, baling nanti yang diinikan untuk ini, itu kan ada perkiraan meskipun ada derajat toleransi ya, allowance ambang batas bawah sama atasnya, tetap harus diinikan. Jadi berapa yang bisa ditolerir, jika enggak itu tadi kayak kemarin kan ada yang nyoba katanya penelitian tahu-tahu gagal, ininya patah katanya asnya untuk dibaling-baling kincirnya seperti itu. Nah itu kan bisa jadi karena kesalahan dalam hal desain pada saat pengukuran ya, tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinikan. Jadi makanya kalkulasi kita nggak bisa main-main, anak teknik tuh nggak bisa main-main dengan angka gitu loh. Ya, begitu diinikan, ya nggak apa-apa lah, kok sosial kan masih bisa cincai ya. Kalau begitu diinikan bisa diajak musyawarah gitu ya untuk dapatkan ini. Lah kalau urusan kayak gitu kayak model jembatan, nyawa urusannya ya. Kalau kalian katakan kelistrikan seperti itu kan bisa fatal ya. Katakan begitu diinikan, ini nggak masalah, tahu-tahu nanti malah bisa mengakibatkan malapetaka yang lebih besar. Jadi jangan sampai itu kejadian. Jadi angka signifikan itu adalah banyaknya digit nanti yang diperhitungkan dalam kuantitas diukur atau dihitung. Jadi ketika kita menggunakan angka signifikan, digit terakhir itu nggak pasti. Nah, ketidakpastian tergantung dari alat yang kita gunakan untuk pengukuran. Jadi aturan penulisan angka signifikannya, setiap angka yang tidak 0 itu merupakan angka signifikan. Makanya biasanya dituliskan yang posisi belakang gitu ya, katakan berapa angka belakang koma, katakan 5 angka signifikan berarti 5 derajat, 5 angka digit ya, 5 digit secara ketelitiannya ya. Jadi katakan 91 itu 2 angka signifikan, 9 dan 1. 123,45 itu 5 angka signifikan. Mulai dari 1, 2, 3 ya, ratusannya ini tadi, puluhan, satuannya sampai ke komanya di belakangnya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka signifikan. Contoh 2,008. Ada yang berani? Ini disingkat jadi cuma 2,8. Kan 0, Pak. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Boleh seperti itu? Ya. Beda ya, katakan 2,800. Ditulis 2,8 enggak apa-apa. Tapi katakan kayak ini dikelirukan, 0-nya enggak ditulis cuma jadi 2,8, dia akan jauh besar kelirunya. Yang 2,08 itu dikategorikan dia 4 angka signifikan. 0-nya pun termasuk angka signifikan karena dia berada di antara angka bukan 0. Angka 0 terakhir di sebelah kanan koma desimal merupakan angka signifikan. Ya, contohnya 10.070. Ya, ini ada 5 angka signifikan. Angka 0 sebelah kiri dari angka pertama bukan 0 merupakan angka tak signifikan. Contohnya 0,00008. Itu cuma ada 1 angka signifikan, yaitu 8 saja.
Nol yang terdapat di ujung dari deret angka dan di sebelah kiri dari koma desimal dapat atau tidak dapat menjadi angka signifikannya. Nah, itu nanti larinya kemana? Akurasi dan presisi. Ya, kalau kita gunakan itu nanti ya ketika kita katakan melakukan percobaan ya atau suatu rekayasa dari keteknikan, maka nanti kita harus bisa membuat itu ya dengan tingkat kedekatan pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, gap-nya itulah nanti akan menjadi error atau kesalahan yang nanti apakah bisa kita toleransi atau tidak. Kita nanti akan menentukan sistem kita bisa tidak terhadap itu. Nah, kepresisian dari suatu sistem pengukuran disebut juga sebagai reproduktivitas atau reproducibility atau pengulangan repeatability, di mana ada sejumlah pengurangan pengukuran dalam kondisi yang nggak berubah dan menghasilkan yang sama. Contoh, kalian ukur lantai ya, dari satu titik ke titik lain, katakan menghasilkan 100, katakan koma, katakan 95, 195 gitu ya, 195. Ketika kalian ukur berulang-ulang, ya tetap segitu. Artinya nilai itu tidak berubah, dia presisi, tepat. Ya. Di sini dikatakan sistem pengukuran itu dapat akurat dan tepat. Artinya apa? Dia akurat, kemudian tepat sesuai dengan ini kan. Bisa akurat tapi tidak tepat. Tepat tapi tidak akurat, tidak tepat dan tidak akurat. Nah, itu yang sangat kita harus hindari. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Nih contohnya yang sering main dart ya, mungkin di kafe atau di mana tempat kalian ini ngumpul katakan seperti itu ya, atau mungkin anak panah. Di sini kan akan kita bisa melihat ya. Jadi kalau kita bisa melihat akurat ya, yang A itu akurat nggak? Akurat, Pak. Presisi nggak? Enggak, Pak. Nggak presisi. Hah? Presisi kan tepat ya. Akurat, dia presisi karena tepat semua di tengah yang A itu. Itu bullseye kan, kalau di dart kan menang gitu kalian. Semua pin kalian berada pada posisi tengah. Itu kan poin paling besar tuh. Ini kan. Kok panah itu memang dituju kan? Artinya semua mengarah ke sana. Itu presisi dan tepat. Nah, kalau B, dia presisi tapi tidak akurat. Artinya dia tetap mengenai posisi, ya dapat poin besar juga, tapi tidak yang kita harapkan atau ekspektasikan. Kemudian yang C, dia akurat, tapi jelas nggak presisi. Akurat, kena semua ini pada posisi yang bisa dinilai kan? Ya, secara mayoritas. Tapi apa? Dia tidak presisi, tidak tepat dia pada posisi yang diinginkan. Kemudian yang D, ini udah kemana-mana, ini nggak ada poin sama sekali. Kan yang diharapkan itu adalah berada di antara dua garis, bukan pada garisnya. Ya. Jadi sama mau yang latihan menembak, latihan panah, yang dart juga sama kurang lebih seperti itu. Itu analogi dari keakuratan. Jadi nilai presisi itu mengacu jumlah akna signifikan atau angka bena yang digunakan. Ya, kok kita berulang-ulang kita lakukan ya alat ukur ya itulah hasilnya. Ya, dengan nilai yang tetap sama seperti itu kita bisa mengatakan oh ini presisi dia. Maka contohnya nanti ketika kalian yang ambil di microcontroller katakan embedded ya untuk melaksanakan kalibrasi dari sensor kalian. Nah itu kan juga kalian harus bisa ini tadi. Ya. Sebenarnya sesuai nggak dia dengan datasheet-nya dia? Kalau dia sudah sesuai dengan datasheet-nya, dia diinikan kan dengan otomatis margin yang ditetapkan ya di datasheet-nya. Oh bahwasanya dia punya katakan nilai kesalahan sekian, ya sekian persen. Kalau dia ternyata ini, oh ternyata dia presisi, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kan sensor itu macam-macam varietasnya. Nggak bisa katakan kita satu sensor untuk semua kebutuhan. Ya, katakan untuk kebutuhan yang biasa, menggunakan sensor yang sangat presisi itu juga sangat mubazir gitu ya. Terkecuali mungkin punya dana lebih untuk seperti itu nggak apa-apa. Tapi katakan jika nggak, dengan keterbatasan dana ya otomatis kita mencari yang minimal bisa untuk mengakomodir beberapa kondisi yang kita tetapkan. Penggunaan alat ukur penggaris ya jangka sorongnya itu akan punya nih perbedaan nilai presisi.
Kalau jangka sorong itu dia presisi lebih tinggi dibandingkan penggaris. Nilai akurat atau akurasi itu mengacu pada dekatnya nilai pendekatan dihasilkan dengan nilai acuan eksak. Jadi kalau nilai acuan eksaknya adalah 1/2 atau setengah ya, hasil pendekatannya adalah 0,50001, maka kita bisa katakan ini bisa akurat jika toleransinya itu 10⁻⁴. Dari keadaan akurat presisi nanti maka kita akan bisa mengenali, oh ternyata kesalahan kita sekian. Karena kita membandingkan antara apa yang kita tetapkan dengan apa yang hasil pengukuran. Ya. Nah, dalam analisa numerik, penyelesaian dihitung menggunakan nilai pendekatan sehingga error itu pasti akan terjadi. Karena kita tidak eksak nilai kita. Kalau katakan menggunakan metode analitik hasilnya 35, kita mungkin 35, sekian atau mungkin 34,80 berapa. Ya. Mendekati atau lebih sedikit dari 35. Nah, tapi kita bisa tahu, oh ternyata errornya berapa. Mana algoritma, mana pendekatan numeriknya yang paling baik. Nah, makanya nanti kan akan belajar. Katakan untuk satu kasus permasalahan, katakan persamaan nonlinear. Mana yang tepat di antara beberapa teknik pendekatan. Kita akan tahu bahwasanya satu metode atau satu teknik akan lebih baik dibandingkan teknik yang lain. Nah, makanya nanti ketika kita akan bisa tahu kenapa kita menggunakan pendekatan itu atau metode tersebut. Bukan cuma sekedar asal pilih. Udah pokoknya pilih yang ini aja, yang paling gampang gitu ya. Ternyata enggak. Kita harus mencoba untuk yang nilainya itu lebih akurat dan presisi. Kesalahan atau error atau juga kita sebut dengan galat adalah besar selisih antara nilai taksiran. Nilai taksiran itu nilai pengukuran kita, ya, hasil kita melaksanakan komputasi ini tadi, ya, pendekatannya, aproksimasinya dengan nilai eksaknya, ya. Besar kesalahannya dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Besar kesalahan dinyatakan kuantitatif itu disebut dengan kesalahan atau error absolut. Sedangkan apabila dinyatakan secara kualitatif, maka kita sebut dengan error atau kesalahan relatif. Nah, kesalahannya itu tadi bisa dia sifatnya bawaan yang inheren, ditimbulkan adanya kesalahan pengukuran, pencatatan yang tidak memahami hukum fisik dari data yang diukur. Pokoknya ngukur aja, nggak tahu dia katakan ini harusnya menggunakan pengukuran seperti apa. Atau kita merupakan kesalahan pembulatan. Nah, ini yang sering terjadi nih ketika kalian matematika waktu SMA. Ya kan? Makanya dulu guru matematika kan selalu berapa pembulatan yang kalian gunakan, pembulatan itu dilakukan di awal apa di akhir? Di akhir. Jadi katakan ketika kalian nanti menghadapi dengan angka float, ya, pecahan, otomatis nanti kalian akan gunakan, ya, jumlah yang sama, ya kan? Katakan kalian ambil 4 angka belakang koma. Ya, derajat ketelitiannya. Kalian akan bawa itu sampai ke perhitungan terakhir. Setelah terakhir baru kalian akan lakukan pembulatannya. Jadi jangan pas tengah-tengah terus nanti diinikan pakai komanya lagi dan yang lain sebagainya. Nah, nanti itu akan berbeda, ya. Nanti kesalahan seperti itu sebenarnya kesalahan yang tidak perlu, ya. Tapi karena ketidaktahuan akhirnya nanti bisa jadi bumerang, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Atau pada saat pemotongan, ya tadi pengurangan jumlah angka signifikan dari katakan berapa angka benanya tadi, dari 5 katakan kita gunakan hanya 4 angka signifikan. Nah, itu akan pasti berpengaruh. Nah, dari sana kita akan bisa dapatkan hubungannya, ya. Jadi kita bisa dapatkan nilai eksak, kemudian nilai pendekatan dan nilai kesalahan numeriknya. Jadi sebenarnya nilai eksak itu adalah nilai aproksimasi kita, hampiran kita, ditambahkan dengan error. Jadi kalau cari errornya kan gampang. Kurangi saja antara nilai eksak dengan nilai yang barusan kita ukur. Atau nilai aproksimasinya. Ya. Makanya kayak pendekatan integral, itu kan bisa sebenarnya didekatin ya dengan pola, katakan area di bawah kurva.
Ya, jadi nggak perlu harus menghitung atau menghafal rumus integral yang secara kompleks, tapi kita bisa menggunakan pendekatan bangun ruang saja. Ya, makanya katakan orang yang bisa mengerti numerik ini akan lebih mudah dalam hal menghitung dibandingkan ketika kita menghadapi permasalahan yang super besar gitu ya. Itu jauh lebih mudah daripada kita mempertahankan diri, mencoba menyelesaikannya secara analitik. Nah, kesalahan fraksional persentase antara kesalahan dan nilai sebenarnya. Nah, makanya kita dapatkan persentasenya di sini. Kita bagi ya. Error itu antara perbandingan antara nilai kesalahan dengan nilai sebenarnya kalikan 100%. Banyak permasalahan fraksional itu sulit tidak bisa dihitung karena nilai eksaknya itu nggak diketahui. Maka kita bisa lakukan dengan pendekatan. Kalau tidak diketahui nilai eksaknya, maka kita gunakan nilai pendekatannya untuk memperoleh nilai error fraksionalnya. Ya, di mana E adalah waktu ke N dari selisih nilai pendekatan ke N dan N-1. Nah, ini error yang kebanyakan digunakan nanti ketika kalian melaksanakan kalibrasi. Ini adalah nilai yang kalian harapkan sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatannya atau nilai terukurnya dibagi dengan, atau nilai sesungguhnya dibagi dengan nilai yang kita harapkan tadi atau forecast-kan, kalikan 100%. Oh, sekian. Ternyata galat kita 10%, katakan seperti itu. Sehingga performansi dari sistem kita adalah 90% saja. Nah, itu bisa kita inikan. Nah, kesalahan absolut ya itu menunjukkan perbedaan kesalahan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Makanya kita gunakan dengan simbol absolut ini tadi. Tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tapi hanya menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Ya. Otomatis ini kita harapkan di sini adalah selalu dalam bentuk positif. Nah, relatifnya itu menunjukkan tingkat kesalahannya. Ya, makanya kita bandingkan terus kalikan dengan 100%. Semakin kecil kesalahan relatif, maka nilai perkiraan akan diperoleh semakin baik. Nah, ini juga makanya semua perhitungan error nanti ketika kalian melaksanakan kalibrasi, katakan terhadap sensor kalian atau alat kalian yang diinikan, itu semua adalah kesalahan atau error relatif, bukan absolut. Mengukur kelembapan perbandingannya dengan ini itu adalah kesalahan relatif, bukan kesalahan absolut. Nah, ini banyak yang sampai katakan di semester akhir sampai sidang nggak paham. Ketika ditanya, dia ngikut aja pokoknya di jurnal itu dia perhitungan errornya ini. Dia ngikutin sama persis. Akhirnya ketika dikejar bagaimana untuk mencari nilai kesalahan tersebut dan kenapa itu kesalahannya seperti itu, nggak paham dia, nggak bisa menjelaskannya. Kan lucu. Dia menyelesaikan skripsinya, tapi dia tidak paham bagaimana dengan data yang dia peroleh. Nah, itu nggak satu, banyak. Jadi makanya hati-hati ya, hati-hati. Makanya sebisa mungkin kalian bisa memahaminya sejak awal. Oke, ini contoh. Sama seperti bahasa Indonesia, kenapa kita gunakan Budi? Ada yang namanya Budi di sini? Mohon maaf, namanya saya gunakan. Ya. Ini biar familiar. Dari SD diperkenalkan nama Budi, kok tahu begitu sampai kuliah jadi Jono gitu kan, nanti mungkin kaget. Jadi makanya tetap dengan menggunakan Budi aja biar lebih familiar gitu ya. Jadi Budi itu beli kabel listrik 30 meter dari toko ya. Sampai di rumah, kan dari toko kan ngukur tuh. Ya. Dia ngukur. Kan tahu kan kalau di toko kita beli kain kah atau apa, meteran yang dia gunakan kan meteran apa itu. Nah, terus yang ngukur itu siapa? Anak buahnya kan? Ada, dia pakai helm safety, ya kan? Kemudian pakai PDL, katakan seperti itu. Kemudian menggunakan alat ukur yang bagus. Enggak kan? Pokoknya mana alat ukur yang diinikan, kalau dia ada ketemu kayu, kira-kira itulah semeter, udah itu digunakan. 1, 2, 3, dihitung ya. Berapa meter yang diinikan. Kasih garis lagi berikutnya, terus dia gunting lagi. Gunting atau apapun dia caranya, pokoknya ketemulah dari yang dia tandain itu tadi. Entah dia ngelekuk atau bagaimana. Nah, ketika kalian pulang dari 30 meter tadi, ternyata hanya 29,97. Nah, dari sana kita akan bisa tahu berapa kesalahan absolutnya dan berapa kesalahan relatifnya dengan menggunakan rumus tadi. Berapa absolutnya? Absolut tadi apa? Perbedaan antara sebelumnya tadi. Nilai eksak tadi, eksaknya berapa? 30. Dengan nilai pendekatannya, aproksimasi, yang dari toko kabel tadi, dapatnya 29,97 yang kita ini kan toko kabelnya bilang 30 kan, kita percaya aja.
Pulang ke rumah kita ukur ulang adalah 29,97. Berarti dapatkan nilainya adalah 0,03. Nah, kalau relatifnya bagaimana? Relatifnya bagaimana? Kita dapatkan kata dia absolutnya 0,03 dibagikan dengan nilai sebenarnya tadi yang kita harapkan 30 tadi. Jadi 0,03 dibagi dengan 30 kalikan 100%. Itu adalah nilai kesalahan relatifnya. Aduh Pak, apa iya kita ngukur nilai kesalahan absolut dan relatif setelah belanja, katakan seperti itu. Ya memang ini tidak digunakan, ini hanya untuk contoh bagaimana ini. Tapi nanti penggunaannya adalah apa? Ketika kalian melaksanakan proses desain, bikin rancang bangun, purwarupa, katakan seperti itu. Ya, dari hal-hal yang katakan sepele, pengukuran sederhana seperti itu, tahu-tahu loh, kok nggak masuk ini? Atau malah katakan, oh, ini malah kegedean, diinin, harus kurangin lagi. Iya, kalau materialnya gampang diolah. Kalau materialnya susah, kan malah ini lagi, ya. Waktu lagi yang tersia-sia. Nah, itu perlu dilakukan, ya. Oke, sehingga kalian akan dapatkan nilai kesalahan absolut dan relatifnya. Kemudian contoh yang berikutnya, ya, ini panjang jembatan dan pensil, ya. Panjang jembatan itu adalah 9.999 cm. Ya, kemudian pensil adalah 9 cm. Apabila panjang, ya, kedua, yang benarnya adalah 10.000 dan 10 cm, maka berapa kesalahan absolut dan relatifnya? Masing-masing baik jembatan maupun pensil bisa kita ukur. Berapa kesalahan absolut dan relatifnya? Tapi kok kita bisa lihat, kesalahannya keduanya sama-sama. Antara jembatan dengan pensil. Jembatan, kesalahan absolutnya 1 cm. 10.000 dikurangi 9.099. Pensil juga, 10 dikurangi 9 cm. 1 cm. Tapi kesalahan relatifnya berapa? Ketika dia dibagi dengan angka eksaknya. Jembatan itu hanya 1/100%. Tapi yang pensil, dia 10%. Nah, kalau katakan ada dua sistem seperti itu, mana yang kalian pilih? Yang kesalahan relatifnya 10% atau yang 0,01%? 0,1, Pak. 0,1. Nggak ada jawabannya di sini, Dek. 0,01 atau 10? 0,01, Pak. Sorry. Oke, ya. Ini kan harus teliti juga, nanti main jawab salah jawab, bayangkan nilai itu aja dikorupsi, bahaya itu. Hati-hati, jangan sampai kita nanti ada kekeliruan, sudah diinikan ternyata nuliskannya juga keliru. Sudah jawabannya benar, katakan yang diinikan, tahu-tahu nulisnya keliru. Nah, itu ketelitiannya juga perlu untuk dilakukan di sini. Oke, ini latihan untuk kalian lakukan di rumah sambil menunggu akun GitHub-nya, di mana nanti saya akan berikan untuk latihan Python-nya. Jadi untuk latihan Python-nya, latihan terbimbing lah kok saya katakan, karena kita kan nggak pakai praktikum ya. Tapi latihan terbimbingnya kurang lebih sama seperti praktikum, cuma nggak pakai laporan. Seneng kan pastinya? Nggak perlu pakai laporan. Laporan yang lengkap maksud saya, tapi cukup melaporkan apa hasilnya. Sama katakan kalau diminta pendapat ya kasih pendapat. Apa sih susahnya? Ditanya pendapat aja kok gitu ya. Jadi nanti silakan apa penaninya, pertanyaannya nanti dilakukan. Nah, ini untuk latihan kalian ya. Silakan lihat pada 2 halaman terakhir pada slide yang sudah ada di mouse. Ini dikerjakan per kelompok aja kali ya. Ini berapa orang sih? 34. Total berapa ini sebenarnya di mouse? Kemarin mouse itu nggak usah dicatat, ini ada semua di slide ya. Jadi nanti ini silahkan dikerjakan. Saya nggak bisa ini sih ya. Kalau ini kita bisa splitkan. Oh iya benar, nggak ada pilihan untuk bikin room. Oke, jadi ini nanti kalian kerjakan secara kelompok. Ya, nanti formatnya. Ini udah pernah jadi YouTuber belum nih? Yang 2000 berapa? Yang 2020 semua kan ya? Udah pernah, Pak. Udah pernah jadi YouTuber? Wis, udah berapa hit? Berapa like?
Atau malah berapa dislike? Kayaknya komentarnya rata-rata pada dinonaktifkan, jadi kurang pede. Sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Kok banyak yang komentar negatif juga bagus itu mempercepat viral, gitu ya. Jadi kalian nanti akan jawab itu dengan menggunakan YouTube. Tugas kelompok ya, katakan ini mungkin satu kelompok itu yang nggak usah banyak-banyak lah, ya. Kasih 5 orang, ya. Jadi kelompoknya juga ya paling kalau ke 35 berarti ada sekitar 7 kelompok gitu ya. Jadi 5 orang untuk menjawab ini. Ya, menjawabnya gimana ya dijelaskan. Menjelaskan nggak cuma seperti itu. Bagaimana? Apa yang diketahui? Yang diketahui ini apa sih? Kemudian dicari apa? Nanti dijelaskan satu persatu. Kalau nggak punya alat yang ini kan Pak, saya nggak punya ini. Alat ya udah silakan gunakan alat tulis saja. Tulis di kertas, itu direkam, ya. Loh kok nggak punya alat canggih, katakan untuk bikin meetingnya, Zoom kan sebenarnya bisa dipakai untuk meeting. Bisa ngerekam kan itu posisinya. Kalian ngerekam ke ini kalian, kemudian nanti bisa kalian upload. Durasi paling maksimum 5 menit. Ya, untuk menjelaskannya cukup 5 menit, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Jadi makanya di ini kan ya, nggak usah pakai intro yang ini ya, kebanyakan intronya yang panjang ya, nama, subscribe, like, belum pakai musik lagi panjang, tahu-tahu udah habis 2 menit sendiri untuk itu gitu ya. Intro cukup sederhana saja sambil kalian perkenalan diri seperti itu gitu ya. Siapa tahu kan nanti jodohnya malah ketemu nanti dari yang nonton video YouTube, entah adik tingkatnya atau teknik elektro dari universitas lain. Oh ini hebat, ini dia bisa ngitung kesalahan relatif. Nah, ini calon imam saya nanti. Itu memang bagus tuh. Kan belum pernah tuh ada yang karena kesalahan relatif bisa jadi calon suami, gitu kan, seperti nanti silakan di ini ya. Kemudian untuk kelompoknya, kalau bebas, khawatir nanti ada yang terisolasi, ya. Absensi saya belum pegang masalahnya nih, absensi dari ini. Ada yang sudah tahu absensi dari prodi? Nomor urut? Hilal? Saya bisa minta Misrati sih. Saya belum ada juga, Pak. Coba minta ke Misrati ya untuk absensi, presensi. Kan itu di SIA. Biasanya ke SIA, tapi maksudnya SIA itu hanya aktif untuk penilaian itu pas di akhir. Ini biasanya belum diposting sama akademik ini karena kan periode ini ya. Jadi kita tidak ketahui mahasiswanya, minimal kan sebagai daftar absen tuh. Nah, mintakan saja nanti ke Misrati ya, sehingga kalian akan tahu nomor urut ya. Nah, untuk ini kelompok saya akan minta ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. Jadi 5 ganjil pertama, kelompok pertama. 5 ganjil kedua, yang berikutnya ya. 1, 3, 5, 7 ya. Kemudian 9 itu kelompok pertama. Kemudian yang berikutnya 11 dan seterusnya itu kelompok berikutnya. Habis diganjil baru lari yang ke genap. Jadi pengurutannya seperti itu ya. Jadi tidak boleh milih kelompok ya. Oh saya milih yang ganteng-ganteng aja, saya mau milih yang yang pintar-pintar saja, nggak bisa. Semuanya harus ganteng, semuanya harus pintar. Jadi makanya nanti dilakukan seperti itu. Tugasnya nanti paling deadline-nya adalah minggu depan. Paling lambat pukul 12 siang. Tapi jangan nunggu uploadnya pada minggu depan tepat. Mau 12 kurang berapa gitu ya. Tahu-tahu malah lewat dari waktunya. Pokoknya 12 siang nih, kita kan mulai jam 1.50. Itu sudah terupload di sana. Makanya kok 5 menit kan nggak banyak makan ini ya, kuota. 5 menit aja juga udah lumayan, itu udah berapa ratus mega itu sebenarnya ya. Makanya dikurang-kurangilah yang ini ya, cukup yang proporsional saja. Jangan ragu-ragu untuk menampilkan wajah dan suara yang lantang. Jangan suaranya diirit sehingga saya harus mendengar, mendekatkan ya, bahkan pakai earphone sekalipun sama kayak masih dibisikin juga di telinga. Makanya ini niat ngasih penjelasan atau enggak gitu. Jadi nanti tolong dinaikkan sedikit pitch-nya suaranya ya. Makanya tadi kan saya coba absen satu-satu ini, suaranya seperti apa. Kayaknya udah cukup bagus semua. Ya minimal kok manggil Pak Lek Bakso itu bisa terdengar lah dari rumah sampai ke ujung gang seperti itu ya. Jadi nanti tolong
dilakukan ya. Ada pertanyaan dulu? Ini masih banyak yang nggak aktifkan kameranya. Saya kembali lagi, Mutiara kasih. Monitor nggak? Ya, Pak. Muhaidin? Ya Pak, kotanya lagi sedikit Pak. Kotanya sedikit. Tahu tugasnya apa ya? Tahu Pak. Apa? Disuruh apa tugasnya Muhaidin? Ngerjakan latihan doa per kelompok, satu kelompok 5 orang. Oke. Di share nanti dikirimnya dibuatnya di tutorial YouTube Pak. Oke, baik. Durasinya berapa lama? 5 menit. Oke, bagus. Benar. Muhammad Lutfi. Ya Pak. Oke. Setidaknya aktif ya. Muhammad Wahyu Nanda. Wahyu Nanda. Oh, ini disuruh beli gula dulu kali di warung sebelah ini. Makanya nggak kedengaran. Akmal Alfiansa. Ya Pak. Oke. Nah, kok kameranya aktif kan nggak perlu disinggung gitu ya. Kalau yang nggak aktif itu makanya kita nggak tahu. Jangan sampai inilah pokoknya. Kalian upayakan lah. Memang ini berat ya. Karena kebetulan saya dapat mata kuliah di jam-jam berat 13.50, orang lain lagi enak tidur siang, katakan seperti itu ya. Kalian dipaksa pakai numerik lagi. Tapi ini belum ini. Baru pertemuan kedua yang masih ini. Belum saatnya untuk garuk-garuk kepala ya, belakangan nanti baru boleh garuk kepalanya. Oke, jadi paham ya tugasnya. Nanti Hilal ini karena kamu PJ, kamu yang bertanggung jawab untuk memastikan semua teman dan kelompok itu, artinya semua teman itu dapat kelompoknya. Ya, nanti direkapkan ke saya, ya. Kemudian laporan dari video YouTube nanti yang dikumpulkan, itu nanti diinikan juga kelompok mana, video YouTube-nya mana. Pakai spreadsheet saja, Excel atau gimana ya, nanti berikan laporan ke saya. Kan kalian pakai ini kan, Teknik Elektro kan? Channelnya? Apa Pak? Channelnya kemarin? Kemarin ada buat channel angkatan sih Pak, Teknik Elektro Unmul 20. Oh, nggak apa-apa, bisa di situ. Nanti pada playlist metode numerik 2021. Katakan seperti itu ya. Nanti untuk ininya konvensi namanya, jadi itu semua nanti taruh di playlist itu ya. Untuk konvensi namanya adalah MN, yaitu metode numerik underscore ya 01 underscore nama kelompoknya atau kelompok berapa. Jadi kelompok 1 katakan kelompok 2 dan seterusnya. Nanti kan kelihatan tuh di deskripsi, nanti masukkan nama-namanya ya. Kan nanti pasti perkenalkan diri juga nanti di ini kan ya. Biar orang tahu juga lah siapa ini kan kalian. 5 menit saya rasa cukup ya untuk menjelaskan ini ya, karena masih belum ini juga. Jadi nanti tolong sekaligus saja ya untuk akun GitHub-nya. Jadi begitu nanti akun GitHub-nya sudah bisa diinikan, lebih ini ya, nanti dikumpulkan melalui GitHub saja. Lebih enak juga saya untuk melakukan ceknya. Nggak ada ruginya deh kalian bikin akun GitHub itu, nanti kalian pasti akan gunakan itu nanti di semester atas, dan khususnya bagi yang teknik komputer itu bisa untuk dipakai sekaligus di kerja nanti ya. Syukur-syukur ada yang hobi untuk bikin proyek, katakan nanti ngambil mata kuliah kompetensi, taruh proyeknya di situ. Nanti pada saat ini nanti ada yang hunting talent di situ ya. Siapa tahu kan, kita nggak tahu ya nasib manusia itu seperti apa. Moga aja ya dipermudah lah untuk memperoleh apa yang dicita-citakan. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, ada nggak? Pak, saya mau bertanya. Silakan, siapa ini nama? Saya nggak tahu. Perkenalkan, saya Hilal Fadlillah Pak. Oh, Hilal, oke. Iya, jadi buat yang akun GitHub itu nanti saya tinggal kasih nama-namanya ke Bapak, atau saya buat yang di discussion itu Pak? Soalnya saya udah buat akun GitHub-nya sendiri. Oh gitu, di discussion mana? Oh, di situ. Enggak, nanti kalau yang itu sekali lagi pakai spreadsheet. Ya. Kalau mau digabungkan sama yang kelompok tadi juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nama, nomor induk mahasiswa, kemudian nama akun GitHub-nya apa.
Ya. Kamu sudah bikin ya akun? Kamu ngambil apa ke atas ya? Belum? Apa Pak? Sudah punya akun GitHub? Udah barusan bikin. Oh, barusan bikin. Konvensinya aja belum saya buat kan. Kan pakai nama, yang ini nama sendiri. Jadi bagi yang ini jangan dulu, tunggu. Makanya saya bilang kan nanti bakal saya ini kan. Ya. Jadi konvensinya. Ya? Saya pakai nama asli saya Pak, Hilal Fadlillah. Oh gitu ya, nggak apa-apa kok pakai nama asli, nggak apa-apa. Tapi kasihan nanti namanya yang panjang. Siapa tadi yang namanya panjang sekali tadi? Ya, kalau itu katakan Hendra Putra Irawan, nah itu bayangkan itu akun GitHub-nya. Wahyu Nur Setiawan, panjang kan? M Fatur Rahman, M-nya apa? Muhammad Fatur Rahman, panjang semua. Jadi ada baiknya inisial, nama depan dan nama tengah, kemudian diikuti nama belakangnya. Ya, jadi contohnya Natalia Kalista Cindiani. Nah, jadi NC Cindiani gabung semua, nggak pakai underscore. Nah, kayak Roy Monang Sahat Marubah, apa ini? Panjang sekali dek namamu dek. S terakhirnya apa tuh? Nggak kelihatan. Simamora Pak. Simamora. Nah itu berarti RMSM Simamora. Nah, jadi yang depannya itu semua disingkat pakai inisial depannya saja, terakhir Simamora lebih diinikan. Ya untuk memudahkan saja, karena itu tadi kan namanya pada panjang-panjang semua ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, bagi yang belum nanti silakan ikutin yang akan saya postingkan nanti di MOS, ya sehingga tidak diinikan. Bagi yang Hilal nggak apa-apa, sudah terlanjur juga nggak masalah karena namanya juga masih cukup singkat, Hilal Fadilah gitu ya. Kan harusnya H Fadilah, tapi itu masih cukup inilah gitu ya. Karena jarang ada orang yang mau bikin panjang-panjang seperti itu nama akun. Oke, nggak apa-apa yang Hilal nggak usah bikin baru lagi, cukup pakai yang itu ya, nanti nanti ditambahkan dengan teman-temannya. Bisa ya? Ada lagi? Oke, waktunya juga kebetulan sudah ini. Jadi kita akan bertemu di pertemuan minggu depan. Saya akan bagikan nanti untuk latihan terbimbingnya khusus untuk yang sistem bilangan dan kesalahan itu dengan menggunakan Python itu pada pertemuan minggu depan. Jadi materi dulu diendapin, baru latihan. Jadi nggak langsung seperti itu, ya. Kalau sebenarnya kalau akun GitHub-nya sudah ada sih bisa langsung seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kita nggak apa-apa, kita endapin 1 minggu baru latihan terbimbingnya. Jadi kalian punya waktu untuk mencerna dulu apa yang sudah disampaikan, ya. Dan tolong ketika nanti ada permasalahan, ada yang diinikan, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk berkonsultasi. Polpen dosen itu memang bisa menentukan nilai, tapi nggak gara-gara bertanya nilai Anda anjlok, nggak ada yang seperti itu, ya. Yang nilai anjlok, nilainya jelek itu karena satu, nggak ngerjain tugas, dua, nggak ikut ujian, ya. Atau dia ngerjakan tugas, ikut ujian, tapi yang dikerjakan keliru. Nah, itu juga nilainya juga jelek, tetap itu di atas hitam di atas putih, karena namanya pengujian evaluasi harus hitam di atas putih, nggak boleh kita bikin subjektivitas di sana, terkecuali afeksi. Katakan kalian lempar saya dengan batu atau sepatu, katakan seperti itu, atau ngirim saya prank, katakan ini kan, kok kalian layak dapat A, saya berikan A. Tapi urusan itu kita selesaikan di lapangan, kan beda lain gitu ya. Itu kan afeksi ya. Jadi nanti tolong diinikan. Jadi tetap uji kemampuan kalian, limit kalian. Ingat kalian anak teknik ya, bedakan ya, di mana-mana anak teknik itu diseganin ya. Disegani karena bukan hanya keberaniannya, bukan tukang tawurannya, bukan rusuhnya, tapi dari sisi kemampuannya juga. Nah, kalian juga harus membuktikan teknik elektro unmul itu bukan kaleng-kaleng. Itu harus kalian camkan sejak awal. Jadi kalian lulus itu dengan dignity, percaya diri dan kebanggaan bahwasanya kalian akan mampu bersaing baik di level nasional maupun internasional. Ya. Nggak ada urusan mau dari Kalimantan Timur dari mana. Ya, sama. Elektro yang dipelajari sama. Yang membedakannya itu tadi, apakah kita mau belajar, mau keluar dari zona nyaman kita atau tidak. Pilihan itu harus dibuat dari sekarang. Jangan nunggu nanti pas mau wisuda. Kalau wisuda, hampir kebanyakan di Unmul pasti wisuda, Dek. IPK, pasti kebanyakan IPK di atas 3. Cuma sekali lagi, itu yang nanti akan membedakan juga. Apakah diterima bekerja atau cuma jadi pelengkap saja untuk di undangan pernikahan gitu ya, ST, SE dan yang lain sebagainya seperti itu.
Jadi jangan sampai itu kejadian juga di kalian. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bertahan pada sore ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan. Ya, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, normal. Oke, jika tidak ada, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akhiri ya.